Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada siang hari ini akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Untuk pertama, mengenai definisi dan manfaat fungsi akan dijelaskan oleh saya. Dan untuk jenis-jenis cara membuat akan dijelaskan oleh Fikar, dan cara interpretasi juga contoh penerapan akan dijelaskan oleh Aliman. Pertama, soal definisi. Apa sih analisis SWOT itu? Jadi awalnya itu dikembangkan sebagai alat perencanaan perusahaan. Nah, analisis ini menggunakan data komparatif yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi dan membantu perusahaan untuk membangun dan membentuk strategi mereka. Nah, dari situ tuh kita udah bisa dapat kesimpulannya kalau analisis SWOT itu adalah salah satu alat perencanaan untuk mengevaluasi dan membantu dalam membangun dan membentuk strategi perusahaan. Nah, kalau dalam SWOT ini udah pasti ada 4 poin. 4 poinnya itu yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Biasa sudah didapatkan di kuliah. Nah, kalau ini bakal digunakan untuk di perusahaan. Cara penggunaannya bagaimana? Manfaat dan fungsinya sama aja. Ada strengths. Strengths itu sedikit aja nih ya. Strengths itu adalah what is good in the present and in the past. Apa yang bagus di masa sekarang dan di masa lalu. Kalau weakness, what is bad in the present and in the past. Apa sih yang buruk di masa sekarang dan di masa lalu. Kalau opportunities, yaitu kesempatan. Apa sih yang baik di masa depan. Sedangkan threats, yaitu ancaman, adalah apa yang buruk di masa depan. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dan fungsi dari analisis SWOT? Kalau analisis SWOT ini, fungsinya pertama, dapat menentukan faktor-faktor strategi perusahaan. Dari analisis SWOT kan sudah didapatkan apa sih kekuatan, kelemahan, dan segala macamnya. Nah, itu yang akan menjadi patokan mereka untuk mendapatkan apa sih faktor-faktor untuk membentuk strategi perusahaan. Nah, yang kedua, dapat meminimalisir ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan itu kan sebenarnya banyak yang kita tidak bisa prediksi. Entah gempa, entah tsunami, kita tidak bisa prediksi, kecuali kalau misalnya memang dipengaruhi oleh dampak sosial. Nah, ancaman lingkungan dampak sosial ini nih yang mungkin bisa kita minimalisir. Yang ketiga, dapat menempatkan perusahaan pada posisi strategis dengan mengetahui apa itu keuntungannya dan juga kelemahan dari perusahaan tersebut, dan juga apa faktor internal dan faktor eksternalnya. Kita dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang strategis dan baik. Dan yang keempat, dapat ditujukan untuk mengetahui kondisi internal. Jadi kondisi internal ini biasa ditujukan pada strengths dan juga weakness-nya. Jadi setelah mengetahui apa strengths dan weakness dari perusahaan tersebut, kita dapat mengetahui kondisi internal yang dialami oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis analisa SWOT itu sendiri. Jadi untuk jenis-jenis analisa SWOT ini sendiri dapat dibedakan berdasarkan bentuk modelnya. Dan jenis-jenis analisa SWOT ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada metode kuantitatif, dan yang kedua ada metode kualitatif. Nah, untuk metode kuantitatif itu sendiri, sebenarnya asumsi dasarnya itu lebih ke kondisi yang berpasangan antara S dan W, serta O dan T. Jadi antara strength dan weakness, serta opportunities dan threat. Nah, kondisi berpasangan ini tuh terjadi karena diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan atau strength selalu ada kelemahan yang tersembunyi, dan terjadi juga dari setiap kesempatan yang terbuka atau opportunities yang ada, itu selalu ada
ancaman atau threat yang harus diwaspadai. Nah, ini berarti setiap satu rumusan, entah itu S atau W, selalu memiliki satu pasangan. Seperti tadi contohnya, strength itu berpasangan dengan weakness, opportunity itu berpasangan dengan threat. Nah, setelah masing-masing komponen itu dirumuskan dan dipasangkan, langkah selanjutnya itu kita melakukan proses penilaian atau scoring. Nah, penilaian ini tuh dilakukan dengan cara memberikan skor pada masing-masing subkomponen, di mana satu subkomponen dibandingkan dengan subkomponen yang lain dalam komponen yang sama atau mengikuti jalur vertikal. Nah, subkomponen yang lebih menentukan dalam jalannya organisasi ini tuh akan diberikan skor yang lebih besar. Dan standar penilaian ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengurangi kadar subjektif dari penilaian yang ada. Dan biasanya setelah datanya ini udah ada, itu dimasukkan ke dalam diagram Cartesius. Lalu selanjutnya ada metode kualitatif. Jadi untuk analisa SWOT dari model kualitatif ini sebenarnya nggak berbeda jauh dengan urutan-urutan model di kuantitatif. Dan tapi ada perbedaan besarnya, yaitu pada saat pembuatan subkomponen dari masing-masing komponen, itu kalau misalnya kuantitatif itu kan S-nya harus berpasangan dengan weakness-nya subkomponennya itu. Dan subkomponen O itu harus memiliki pasangan di satu subkomponen T. Nah, maka kalau untuk model kualitatif ini tuh dia nggak berlaku demikian. Jadi untuk komponen SWOT-nya itu dia berdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Nah, karena memang berdiri bebas, maka tidak bisa dilakukan perbandingan seperti yang terdapat di metode kuantitatif. Sehingga perbedaan yang keduanya itu tidak dapat dibuatkan dalam diagram Cartesius. Selanjutnya ada cara membuat analisis SWOT. Jadi, dalam proses pembuatan analisis SWOT ini melibatkan yang pertama itu melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, melakukan analisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Dan tentunya keempat faktornya itu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Dan selanjutnya penerapan dalam gambar metrik SWOT yang sebelumnya itu kita sudah cari nih keempat faktornya, di mana aplikasinya itu bagaimana kekuatan strength mampu mengambil keuntungan atau advantage dari peluang atau opportunities yang ada. Lalu juga bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya juga bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Baik, selanjutnya merupakan interpretasi dari SWOT. Nah, mungkin teman-teman sering melihat ataupun mendengar terkait dengan SWOT. Namun, pada dasarnya SWOT yang kalian lihat di internet, di dunia secara umum, berbeda dengan SWOT yang ada di sistem quality management ini. Nah, perbedaannya itu apa? Dimana kalau di dalam SWOT di ISO ini, ISO 9001 ini, SWOT-nya itu terbagi menjadi dua yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, kemudian pada dasarnya juga dalam ISO ini SWOT itu tidak sekedar memberikan strength, weakness, opportunity maupun threat, tapi harus ada solusi yang disimpulkan dari analisa SWOT itu sendiri. Nah, kemudian kalau di ISO ini juga di SWOT ini kita mengenal juga yang namanya IFE dan juga EFE, di mana IFE itu adalah internal factor evaluation dan juga EFE yaitu external factor evaluation. Di mana IFE dan EFE ini itu dikenalkan oleh Fred R. David dari bukunya yang berjudul Strategic Management. Nah, kemudian IFE dan EFE ini apa sih? IFE, Internal Factor Evaluation, di mana IFE ini menjadi fokus evaluasi internal itu sendiri. Contohnya apa? Biasanya itu yang termasuk dalam IFE itu adalah strength dan juga weakness, seperti itu. Nah, sedangkan kalau EFE itu adalah faktor dari lingkungannya. Karena itu faktor dari lingkungannya, maka biasanya itu lebih ke arah threat maupun opportunity. Nah, kemudian IFE dan EFE ini masing-masing itu punya komponen untuk memperhitungkan atau
mengubah basis data dari suatu SWOT itu menjadi suatu data kuantitatif. Nah, diubahnya itu dengan menggunakan menggunakan 3 komponen yang ada di PPT ini. Dimana komponen yang pertama itu adalah weight atau bobot, kemudian ada rating, penilaian, dan juga score. Nah, kita bahas satu-satu dari weight dulu. Weight itu dimana faktor kunci itu harus diberikan bobot. Nah, bobotnya itu berapa? Bobotnya itu 0 hingga 1. Di mana bobot 0 itu adalah bobot dengan kepentingan yang cukup rendah. Sedangkan bobot 1 itu adalah kepentingan yang cukup tinggi. Nah, angka tersebut menunjukkan seberapa pentingnya faktor tersebut jika suatu perusahaan ingin berhasil di suatu industri, misalnya seperti itu. Nah, jika tidak ada bobot yang ditetapkan, maka semua faktor akan sama pentingnya. Nah, hal tersebut adalah skenario yang tidak mungkin dan mustahil ada di dunia ini. Seperti itu. Kita masuk ke komponen kedua, yaitu ratings. Sebetulnya apa sih ini ratings? Nah, ratings ini adalah peringkat, di mana peringkat ini ada di matriks yang mengacu pada seberapa kuat dan lemah setiap faktor dalam sebuah perusahaan gitu. Nah, angka-angka yang ada di ratings ini itu adalah 1 hingga 4. Di mana 4 berarti kekuatan utama, kemudian 3 kekuatan kecil, kemudian 2 kelemahan kecil, dan 1 adalah kelemahan besar. Kekuatan hanya dapat menerima peringkat 3 dan 4, sedangkan kelemahan itu mendapatkan peringkat 2 dan 1. Proses pemberian peringkat dalam matriks IFE maupun EFE ini dapat dilakukan dengan mudah menggunakan suatu tools yang bernama benchmarking. Oke. Nah, selanjutnya ada komponen yang ketiga, yaitu score. Nah, skor tersebut merupakan hasil dari bobot dikalikan dengan rating ya. Nah, di mana setiap faktor kunci harus mendapatkan skor. Total score yang tertimbang itu adalah jumlah dari semua skor tertimbang individu, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari SWOT dari suatu perusahaan. Ini saya ambil dari jurnal. Nah, di sini ada kekuatan dan kelemahan ya. Nah, kekuatan dan kelemahan di sini itu masuknya ke dalam IFE atau Internal Factor Evaluation. Nah, di mana kekuatan dan juga kelemahannya ini memiliki rata-rata rating dan juga memiliki rata-rata bobot, di mana hasil keduanya dikali itu menghasilkan total score. Nah, ini nanti yang akan jadi evaluasian mereka. Apabila skornya tidak mumpuni ataupun ternyata kelemahannya itu lebih banyak dibandingkan kekuatan, nah itu yang harus dievaluasi sama mereka untuk menjamin mutu dan kualitas mutu di suatu perusahaan itu tetap terjaga atau bahkan berkembang lebih baik lagi seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah peluang dan ancaman. Yang sudah disebutkan di awal tadi, peluang dan ancaman itu biasanya masuknya ke dalam EFE atau External Factor Evaluation. Sama seperti IFE yang sebelumnya, di contoh ini juga terdapat rata-rata rating, rata-rata bobot, dan total score. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.